Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya, yang dimana kalau kita perhatikan GBP USD hari ini mengalami penurunan lagi ya, terjadi rejection di area apa ini 34.922 sampai 35.042. Jadi ada rejection di area sini ya. Dan area ini juga masih belum bisa ditembus sama dia sehingga dia langsung turun lagi ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan di sisi lain, ya RUSD, GBP USD ini membentuk sebuah pattern naik turun. Ya, jadi dia naik dulu, turun, langsung momentum candle turun, naik lagi dikit, momentum lagi turun, naik lagi dikit, ya momentum turun. Jadi ini adalah struktur turunnya dia. Dan kemungkinan besar kalau saya perhatikan price target dia itu ada di 33.400 sampai dengan 33.802 ya, atau berada pada area demand ini. Dan ini kan dia masih di area trendline ya, masih di dalam trendline dia ya. Jadi masih mungkin sekali harga itu untuk menyentuh trendline ini kembali. Baru dia naik ke atas. Jadi kalau misalkan harga ini belum menyentuh trendline ini ya, atau belum menyentuh base ini, maka masih ada kemungkinan dia untuk turun ke bawah. Dan penurunan dia ini juga sebenarnya seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan, GBP USD ini sebenarnya mengikuti tidak berkorelasi dengan si USD atau DXY, tapi berkorelasi dengan si EURUSD. Tapi pergerakan si GBP USD ini lebih choppy. Misalkan EURUSD baru turun sedikit, tapi dia turunnya udah dalam. EURUSD baru naik dikit, dia naik udah banyak, atau kebalikannya. Jadi sebenarnya si GBP USD ini karakteristiknya itu lebih choppy atau lebih volatil dibanding EURUSD. Nah, kalau saya perhatikan di candle daily-nya, target price dia itu ada di area sini, dan bahkan kalau misalkan dia menembus area ini ya, area 33.400 sampai 33.800, maka next target dia itu ada di area harga 31.800 sampai 32.300 nya. Ini adalah price target terendah dia, karena ini saya ambil dari time frame yang 4 jam. Nah, di sini ya. Ini juga udah saya jelaskan pada video sebelumnya. Video yang kemarin-kemarin itu udah saya jelaskan di Sabtu Minggu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di sini kita lihat nih di candle 4 jam nih, dia masih belum ada kenaikan sama sekali. Dan justru dia terjadi rejection di area ini. Di 34.415 sampai 34.513. Dan sebenarnya di sini membentuk sebuah time frame, sebuah base area di sini. Ya, jadi sebenarnya kita udah nggak pakai lagi base area yang ini, tapi biarin aja dulu, saya akan keep dulu karena saya ingin melihat nanti ke depannya apakah base ini akan terpakai lagi atau enggak. Jadi kita fokus ke base area ini. Jadi ya base area ini yang bisa dilihat di time frame yang 4 jam. Tapi kalau misalkan kita ganti ke time frame 1 jam, maka kelihatannya akan seperti ini. Ini akan saya ubah lagi. Nah, ini ada di harga 34.274 sampai 34.459. Jadi di sini di 34.100 ya. Tadinya dia sempat bertahan di area sini kalau kita perhatiin. Ini bertahan di sini dan akhirnya hari ini juga dia bertahan ya. Hari ini di breakout sama dia. Tapi di breakoutnya itu dengan cara di retest dulu. Nah, yang di retest inilah yang menjadi momentum kita untuk entry. Kenapa? Karena ini ada rejection di daerah sini. Kita bisa lihat ya dari sumbu retestnya. Sini dia hijau, tapi dia naik, tapi dia turun. Lalu sini dibuka candle merah. Nah, candle merah ini yang bisa kita buat entry. Lalu stop loss kita itu ada di candle ujung sumbu candle hijau ini, atau di 34.200.
Karena si 34.100 ini udah di breakout sama dia, maka next target dia itu bisa ke area sini. Atau kalau kita mau buat base di time frame yang lebih kecil ya, di time frame 1 jam, itu ada di area ini. Nah, tapi kalau mau lebih fresh itu ada di sini. Kenapa? Karena ini base yang belum disentuh sama harga itu sendiri. $33.530 sampai 33.625. Jadi ini adalah base yang baru kita buat tadi di video, sedangkan ini adalah base yang kita buat di time frame yang lebih besar. Time frame ini yang kita buat di time frame 4 jam. Tapi kalau untuk yang base yang ini kita buat di time frame 1 jam. Ya, jadi patokannya gini. Ketika harga berada di area base ini, ya, lalu memantul, kita bisa open buy ketika ada rejection dengan stop loss di candle rejection ya. Di sumbu candle rejectionnya juga bisa. Misalkan ini candle ya reject ke atas kan, ditutup di atas sini, dia open di sini, kita entry ya, kita entry di daerah sini, stop loss kita di sini di area, berarti kalau begini di area 33.700an. Kita entry-nya kan di area 33.800. Target harga kita itu ada di 34.100. Lalu kalau atau kita mau menunggu dulu di area sini ya, di area 33.500 sampai 33.600 nya juga bisa. Dengan stop loss kita bisa kita taruh di 33.500, 30, atau kita mau taruh stop loss kita itu di area ini, di bawah sini. Kita mau taruh di area di bawah sini, di area 33.400an. Karena memang GBP USD kalau saya perhatikan hari ini dia cenderung untuk turun kembali melakukan retest di area base yang kuning ini. Nanti kalau udah retest, kemungkinan besar dia baru akan naik lagi untuk melakukan retest di area 34.922 sampai dengan 35.042. Jadi emang sempat dia sideways beberapa hari di 34.100 sampai dengan 39.000-an. 34.000 ya, 34.922 sampai 35.000 ini sebelum pada akhirnya dia turun atau breakout dari area 34.000 ini. Kalau udah breakout gini berarti kita harus fokus untuk menunggu dia sampai ke base yang sudah kita tentukan ini aja, jangan dikejar, karena kalau kita mengejar market ya ada kita yang merugi nantinya, kita yang kalah. Jadi biarkan market yang datang kepada kita. Oke? Jadi sekian dulu analisa saya mengenai GBP USD ini. Jadi karena dia masih di tengah-tengah price-nya, atau ketika kalian menemukan video ini dan price-nya itu sudah berada di salah satu kotak di video ini, maka kalian bisa melakukan entry sesuai dengan yang sudah kita rencanakan pada video ini, pada penjelasan video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian memang suka dengan video ini atau kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian, silahkan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.